Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja ya, dan bahagia selalu, oke? Hari ini aku melanjutkan lagi untuk pembacaan Love Reading Juni 2022 ya, dan ini untuk zodiak Gemini ya. Oke, Gemini, pembacaan bisa resonate dan bisa enggak. Energinya bisa terbalik ya. Bisa energi kamu atau energi seseorang yang sedang berurusan dengan kamu, oke? Dan aku tadi udah pakai bedak ya, tapi masih aja muka aku kelihatan kayak aneh ya, bercahaya sekali. Oke, kita lihat oracle-nya. Dan kalau kamu ingin counseling ataupun personal reading ya, silahkan untuk klik link website di bawah sini. Aku menawarkan untuk paid counseling dan paid personal reading. Oke, jika nggak sesuai, nggak resonate, mohon banget untuk jangan dipaksakan ya, berarti memang bukan untuk kamu. Kedua, aku bukan hanya seorang tarot reader, namun juga seorang konselor ya. Kalau kalian nggak tahu konselor itu apa, konselor adalah penasihat, jadi banyak ya, ataupun pembimbing. Jadi banyak, mungkin kamu taunya konselor ada untuk hukum aja, ada untuk pernikahan atau apapun juga ya. Sekarang banyak jenisnya, ada yang untuk psikologi ya, spiritual, ataupun banyak hal ya. Oke, kita lihat oracle-nya untuk Gemini, percintaan kamu di Juni 2022. Ada make waves ya, ada unplug, oke. Forgiveness heals, oke. You are love ya, dan ada say you are sorry, ada accept yourself, dan di bottom of the deck-nya ada listen to your body. Oke, Gemini, di sini apa yang aku rasakan untuk percintaan memang gak terlalu baik aku ngerasainnya, karena ada banyak perubahan yang cukup terjadi untuk kamu Gemini beberapa saat ini ya. Aku gak tahu kenapa, entah kamu belum bisa memaafkan seseorang atau seseorang yang masih merasa dia berhutang maaf sama kamu. Jadi seseorang di sini ngerasa dia udah cukup melakukan kesalahan dan dia belum memaafkan diri dia sendiri, dan juga belum memaafkan kamu karena dia ngerasa dia melakukan kesalahan ini karena kamu gitu. Dia tahu kamu adalah orang yang dia kasihi, orang yang dia cintai ya, namun dia tahu kamu juga yang bikin dia sakit, bikin dia kecewa. So that's why dia membuat suatu kesalahan ini, dia ngerasanya kayak gitu. Oke, itu pembenaran yang dilakukan di awal dia melakukan kesalahan, namun aku ngeliat kesini-sininya dia menyesali itu, dan ada kekecewaan dan kemarahan yang masih dia pendam ya. Kita lihat untuk love oracle-nya ya. Untuk Gemini, ada both, receiving what you need, progression, arriving, moving on, closure issue. The sword and rose, clarity, truth, revelation, solidarity, force, honor, protection, power. Love call, someone expresses love, a message of love, thinking of you and letting you know. Ya, jadi seperti aku bilang tadi, seseorang merasa dia harus bicarakan dan mengekspresikan apapun yang dia rasa terhadap kamu. Itulah yang membuat dia bakal mengekspresikan apapun yang dia rasakan. Perasaan dia ke kamu, mau itu cinta, rasa sayang, rasa kecewa, rasa marah gitu. Namun untuk marahnya, kecewanya dia bisa tutupi dengan rasa yang dia sayang dan peduli sama kamu.
dia akhirnya menyadari ini bisa seseorang yang sempat mengira dia udah nggak sayang atau nggak cinta lagi sama kamu, jadi dia ingin minta maaf, namun dia takut mengakui kesalahannya. Jadi dia sadar ternyata cinta dan kasih sayang dia lebih besar daripada kemarahan dan egoismenya dia, ya. Dan akhirnya egoisme dia kalah di sini, dan akhirnya dia seperti selalu pegang handphone berusaha menghubungi kamu, namun dia takut mengakui kesalahan dia itu tadi, ya. Kenapa? Karena mengakui kesalahan ke diri sendiri aja dia berat, apalagi mengakui ke kamu, ya. Like nih, sudden change, shocking news, surprise, epiphany, upheaval, transformation. Dan ada engagement ring, engagement, partnership, commitment, eternity, completion, union. Oke, akan ada lamaran dari seseorang ingin bertunangan sama kamu, entah dari orang lama ataupun orang baru. Aku ngeliat tendensi keduanya ada, ya. Karena memang orang lama takut kehilangan kamu, dan orang baru di sini juga serius ingin memang menerima kamu, ya. Menerima baik buruknya kamu, ya, dan dia udah memperhatikan kamu jauh, ya. See, I like you, someone likes you, romance is blooming, one parting won't do that. Seseorang ingin berkencan, ketemu sama kamu, ingin bicara sama kamu, pengen berdua dengan kamu, ya. Itulah yang terjadi di sini aku lihat, ya. Ya bentar, ya. Rasa yang terbangun di sini memang aku ngelihat sebenarnya udah disimpan cukup lama, ya. Cuman dia nggak tahu gimana cara ungkapinnya ke kamu. Dia takut, dia masih belum punya confidence yang cukup kuat. Namun kan nggak ada salahnya dia ngerasa dia ingin mencobanya jika ini orang baru, ya. Dia ngerasa kita harus bisa dapatkan yang terbaik dalam hidup. Kalau kita bisa dapatkan, kenapa enggak? Kalau kita bisa mengusahakannya, kenapa enggak? Kenapa kita harus settle down atau kita berharap atau menerima hal yang biasa-biasa aja kalau kita bisa dapat yang spesial dan memang hati kita mau di sana. Ini seseorang yang belajar untuk tidak munafik dan menerima, ya. Kalau dia memang menginginkan sesuatu yang terbaik untuk diri dia, gitu. Jadi dia ngerasa nggak ada salahnya aku menginginkan kamu, mencintai kamu, aku akan berusaha. Walaupun mungkin nggak mudah untuk aku, tapi aku akan mencobanya. Sih, ada energi seperti itu yang aku rasakan. Seseorang di sini ingin menyatakan cinta ke kamu, namun aku rasa dia ingin bertemu dulu, ya, sebelum dia membiarkan kamu tahu akan perasaannya dia. Rasa cinta yang dalam dia rasakan di sini, entah dia ke kamu, dia yang masa lalu atau baru, di sini sebenarnya kurang lebih sama, karena bentuk mereka jujur terhadap diri sendiri, ya, seperti aku bilang tadi, ya, untuk belajar mengakui perasaan mereka dan gak lagi munafik dengan keadaan yang ada dan pilihan mereka yang hanya berdasarkan egoisme sebelum ini. So, ya, sorry kalau aku banyak menghentikan videonya karena memang banyak kendaraan lewat, ya. Oke, kita lihat lagi Love Oracle-nya, ya. Express your love, sih. Ada ungkapan cinta dan kasih sayang dari seseorang. Aku rasa bahkan bisa lebih dari dua, ya. Salah satunya memang atau lebih dari satu memang mempunyai agama, suku yang berbeda dengan kamu. Keyakinan kalian cukup berbeda, ya. Ada yang memikirkan masalah perbedaannya itu tadi, ada yang enggak, ya, namun ada yang tetap memilih untuk dekat dengan kamu. Aku lihat ada tendensi itu bisa dia atur, bisa dia kontrol nantinya saat dia udah bisa dekat sama kamu dan memiliki kamu di situ, ya. Make the effort, great love is worth taking the step you are guided to take. Seseorang, ya, mau untuk berusaha, seperti aku bilang tadi,
ya, ada seseorang yang tertarik dengan kamu dan dia mau berusaha kalau memang dia punya perasaan yang lebih untuk kamu, ya. Dia mau untuk memiliki kamu dalam energi yang baik, ya. Sederhana, namun juga aku lihat di sini Gemini ada energi seseorang yang ingin memiliki kamu, namun dia agak energinya cukup mengontrol gitu. Bisa jadi orang yang cukup mengatur dan ingin mengatur kamu dalam hidupnya dia. Jadi sebenarnya nggak apa-apa sih kalau kamu suka dan enjoy mau untuk diatur oleh pasangan kamu. Cuman yang jadi problem adalah jika kamu bukanlah seseorang yang suka untuk diatur sih gitu. Jadi bukan masalah ini baik ataupun enggak, tergantung kamunya satu visi enggak dengan itu. Kalau enggak, itu yang menjadi trouble nantinya, ya kan? Dan di the bottom of the deck-nya ada healing family issue. Dia bisa berasal dari keluarga broken home, single parents, ya, ataupun misalnya keluarga, ataupun ini kamu, ya, berasalkan di keluarga yang seperti itu, ya, ataupun keluarga yang nggak begitu harmonis, oke. Jadi membuat kamu cukup punya parenting issue di sini tentang kasih sayang orang tua, ya. Dan begitu juga dia, itulah yang membuat ada energi controlling yang sebenarnya nggak terlalu perlu dan penting. Cuman ya kita nggak tahu jalan hidup setiap orang beda, karma orang berbeda-beda, ya. Apa yang harus dijalani pasti berbeda-beda. Cuman main theme-nya atau tema utamanya memang di sini tentang kejujuran terhadap diri sendiri, ya, tentang apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan, ya, dan mau apa tidak kita berusaha, dan kita jangan selalu jujur terhadap egoismenya. Kita kan selalu bilang, aku tahu apa yang tidak aku sukai. Pasti semua orang bakal tahu aku nggak suka ini, nggak suka itu. Namun nggak semua orang mau untuk mengakui apa yang dia sukai, ya, dan dia inginkan, karena dia takut akan penolakan, takut akan apa yang dia inginkan itu menjadi sesuatu yang menyakitkan nantinya, ya kan? Ya, dan kejujuran ini membawa ke arah yang baik banget sebenarnya. Panggilan cinta dia di dalam hatinya dia dengar, entah orang yang lama, baru, atau yang baru ini lebih dari saat dia mencoba untuk mendengarnya. Jadi itulah kenapa saat kamu sibuk dengan kerjaan kamu, karirnya kamu, kehidupannya kamu Gemini, ataupun kamu yang berusaha dengan Gemini, ya, kamu akan melihat ada effort, ada usaha dari seseorang yang ingin dekat dengan kamu, seseorang yang jatuh hati dan jatuh cinta sama kamu, ya, yang memang ingin kasarnya ingin memiliki kamu, ingin untuk berada dekat dengan kamu selalu, ya. Hal-hal yang untuk kita memang datang terkadang di saat kita nggak siap, kita nggak siap, atau kitanya sibuk sama diri kita sendiri. So kalau udah hadir, ya why not gitu, ya. Kalau memang ini saatnya untuk kita membuka hati, ya, kalau ini yang terbaik dan kau mau, ya, kalau sesuai satu visi, satu misi, ya, satu cara pandang kehidupan, mau perbedaan agama ada, namun kalau kalian saling menerima, ya why not, ya. Karena aku banyak banget ngelihat case, biarpun berbeda agama namun mereka satu pemahaman, so nggak ada yang jadi masalah, okay? Tinggal kamunya atau dianya bisa menerima. Kalau kamunya menerima, dianya nggak bisa menerima, ya kembali lagi kita harus paham, ya, cinta ya hanyalah cinta, something yang simple, sesuatu yang sederhana. Kalau dia nggak bisa menerima, ya udah gitu. Kita harus menghargai apapun yang dia pilih dalam hidup dia, ya. Begitu juga dianya. Kalau kalian bisa mutual kayak gitu, ya, mau gimana pun ke depannya kalian bakal kuat untuk menjalani hubungan nanti, fondasi kalian kuat. Ingat ya, cinta dan kasih sayang itu bukan hanya tentang eksternalnya kalian berdua, itu di luar kalian, namun internalnya kalian masing-masing, dalam diri kalian masing-masing, ya. Kalau kamu udah selesai dengan diri kamu, sakitan dan egoismenya kamu, begitu juga dia, pasti hubungannya bakal bagus banget untuk dijalani. Bahkan kalian hanya dekat seperti layaknya teman, ya, ngalir gitu aja, itu bisa leading atau ngarah ke pernikahan. Kenapa? Karena memang cinta dan kasih sayang nggak perlu afirmasi, kamu pacar aku pacar kamu, ya
itu hanya tentang label, itu hanya tentang status. Kalau kalian udah satu rasa, satu visi, langsung komitmen ke pernikahan, ya why not, nggak ada yang salah pun sih. Okay, so kita lihat pesan semesta untuk kami menonton video ini ya. Untuk Gemini, ada Three of Air. Okay. Kesakitan kamu dan kesakitannya dia ya bukan menjadi alasan untuk kalian saling menuntut satu sama lain, namun ini menjadi alasan untuk kalian sama-sama kuat dan belajar memahami apapun yang terjadi sebelum dia bertemu kamu dan kamu sebelum bertemu dia, itu tetaplah masa lalunya mereka, masa lalu kalian masing-masing yang gak akan pernah bisa dirubah ya. Two of Air, jadi pesan semesta, kalau kamu cintai dan menyayangi seseorang, kamu harus menerima komplitnya dia, baik buruknya dia, apapun yang ada dalam dirinya dia. Kalau ada satu aspek yang gak bisa kamu terima ya dari awal, memang jangan paksakan ya. Ace of Water. So banyak hal yang memang terkadang kita gak perlu tanyakan, hanya kita perlu jalani. Bukan banyak hal sih, semua hal sebenarnya kita hanya perlu menjalani. Terlalu banyak pertanyaan hanya akan bikin kita bingung. Aku ingat banget, aku gak tahu dapat perkataan ini dari mana ya, namun aku sering banget dengar ini saat aku masih sekolah dulu. Aku gak tahu, entah suara hati aku atau intuisi aku ya, karena memang dari aku gak pernah punya sosok pembimbing atau gimana ya waktu aku sekolah ya, apalagi waktu aku masih nggak mengerti-ngerti soal cinta-cintaan, pacar-pacaran. Aku nggak dapat omongan dari pacar atau siapapun ya. Yang pastinya aku sering dengar di kepalaku saat aku ingin belajar, ingin melakukan sesuatu hal yang aku nggak ketahui ya. Aku harus gimana ini, aku juga bingung harus tanya siapa ya, karena ujung-ujungnya aku juga bingung. Orang sekitar aku juga nggak tahu caranya gimana. Orang tua aku misalnya ada tugas gitu ya, ujung-ujungnya pasti ada suara ini di dalam kepalaku, ya kerjain aja, nanti kamu bakal temukan caranya sendiri ya. Nggak perlu untuk kayak cari tahu caranya gimana, apalagi sekarang kan zamannya orang cari tutorial gitu ya. Kalau aku nggak dulu, karena memang dulu nggak ada ya, dan mau cari kemana, zaman internet dulu nggak seperti sekarang ya. Zaman internet itu ya hanya Google, dan apapun yang ada di Google dulu masih real ya, dan banyak hal yang berasal dari internet dulu nggak hal-hal yang viral, drama sekarang. Kalau dulu ya simple, isi internet itu bagus banget, apa yang kamu cari ya itu gitu. Cuman ya memang informasinya masih terbatas dan semuanya berbentuk bahasa Inggris. Cuman biarpun aku nggak ngerti waktu itu artinya, aku tetap cari tahu artinya ya, karena pemikiran simpel aku ya udah, kalau nggak ngerti ya cari artinya, udah gitu. Aku nggak akan ribetin, tinggal masukkan translate zaman dulu, ya udah dapat artinya gitu ya. Jadi saat aku ngerjain itu, aku awalnya pasti bingung mulainya dari mana, namun saat aku kerjain kok dapat hasilnya gitu, kok sesuai hasilnya, walaupun misalnya caranya sedikit berbeda. Ya, itu sering terjadi sama aku, apalagi kalau kayak tugas-tugas matematika gitu ya, karena sering banget aku ngerjain itu dengan cara aku sendiri, namun hasilnya selalu sama guruku. Sampai aku SMA tuh kayak gitu hasilnya, dan terkadang guru aku bingung, kok bisa kamu kesana gitu, logika matematikamu kok kesana gitu ya. Aku nggak tahu, aku bilang kayak gitu ya, that's it gitu. Jadi terkadang kita nggak perlu kayak gimana caranya, contohnya itu apa, just doing it. Kita hanya perlu jalani. Kadang kita bingung kita harus mulainya gimana ya. Banyak hal yang memang kalau kita pertanyakan hanya akan meribetkan diri kita sendiri. Ya jalanin aja. Saat udah selesai kita juga bingung, kok bisa selesai, kok bisa dapat hasilnya dan kok sesuai gitu sih. Karena memang hasil sebenarnya bukan hal yang utama, namun cara kita yang melakukan itu yang important, itu yang penting ya. Karena dengan kamu
mempunyai cara untuk mendapatkan apapun juga. Artinya kamu bisa untuk problem solving, kamu bisa memecahkan masalah kamu dengan berbagai cara. Kamu nggak akan stuck di satu cara aja, apalagi cara yang misalnya kamu dengar dari salah satu orang aja. No, kamu nggak akan stuck di situ, aku harus gimana. No, ya kamu bakal terus mencari jalan. Kalaupun nggak ada jalannya, ya apa yang ada di isi kepala aku dulu tuh, aku akan buat jalannya sendiri, ibaratnya gitu. Kalau aku ketemu jalan buntu, ya nggak ada ujungnya, aku bakal bikin jalan sendiri, whatever gitu, aku nggak peduli, yang penting aku bisa keluar dari tempat yang buntu itu. Okay, so pesan semesta seperti itu. Nggak perlu kamu stuck di jalan yang kamu nggak bisa, kamu stuck di suatu tempat yang buntu, atau kamu ngerasa pintu itu selalu tertutup gitu ya. Untuk apa kamu menunggu pintu yang selalu tertutup, jalan yang buntu? Bikinlah jalan kamu sendiri, buatlah pintu kamu sendiri. Okay, so that's it. Wow, Gemini 20 menit ya. I think that's all. Harap ini membantu. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye. See you. Hari ini Labu absen ya. Dia tidur di samping meja, nggak di atas meja.